Perjalanan hidup aku sebelum menjadi guru honorer part 1. Kita jauh terbang ke tahun 1995. Ya, di sanalah aku lahir di sebuah keluarga kecil di desa kecil di Sulawesi Selatan. Bisa dibilang aku terlahir di keluarga yang berkecukupan karena aku memang benar-benar menikmati masa kecilku yang penuh dengan apapun yang aku inginkan pasti dikabulkan. Tapi semuanya jadi berubah ketika ayahku meninggal di tahun 2002. Ekonomi keluargaku anjlok seanjlok-anjloknya. Entah kenapa ketika suami istri pasangannya yang satu sudah meninggal, tiba-tiba rezekinya ya hilang separuh. Ibuku adalah seorang nelayan, tapi bukan nelayan yang menangkap ikan, melainkan nelayan yang mencari siput. Kayak tiram, kerang, dan sejenisnya gitu. Selain itu, ibuku juga yang menjualnya ke pasar. Ya, untuk menghidupi ketiga orang anaknya dari pekerjaan nelayan tentunya membuat ibuku itu harus bekerja keras. Bisa dibilang ibuku tinggal di rumah itu saat aku masih kecil itu jarang deh. Karena dia harus pergi mencari kerang, selanjutnya keesokan harinya dia harus menjualnya ke pasar. Dari kehidupan ekonomi yang sulit itu ada banyak hal yang harus dikorbankan. Kakak pertamaku yang ingin lanjut ke fakultas kedokteran harus mengubur mimpinya. Kakak keduaku yang saat itu berada di kelas 2 SMK harus mengubur juga mimpinya. Jadi kakak keduaku itu cuma punya ijazah SMP. Dan aku. Waktu itu aku tidak terlalu merasakan susahnya ekonomi hingga pada suatu hari ketika aturan sekolah itu sudah melarang semua anak-anak memakai sandal ke sekolah. Tapi karena ibuku belum bisa membelikan sepatu untukku, akhirnya si anak kecil ini tuh pakai sandal ke sekolah. Dan aku ingat banget, hari itu adalah hari Senin, ada upacara dan aku memakai sendal. Aku mengambil barisan belakang, tapi tetap saja guru agamaku melihat itu dan menginjak kakiku. Anak kecil yang masih berusia 7 tahun itu hanya bisa tidak menangis, tapi malu. Kalau misalnya aku masih bisa bicara dengan dia yang masih kecil itu, mungkin aku akan peluk dia dan bilang, "It's okay, keputusan kamu untuk tetap pergi ke sekolah meskipun kamu tahu kau akan dihukum itu sudah luar biasa."